Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa FKIPU Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Perkenalkan, saya Aulia Elsa Rahma. Saya Fitri Indria. Kami di sini ingin mewawancarai narasumber dari SMA Negeri 110 Jakarta. Yang pertama ada Halimah Sensei, selaku Guru Pendidikan Bahasa Jepang di 110. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SMA Negeri 110? Karakteristik pendidik peserta didik di SMA 110 biasanya umumnya kan standar ya, dari manapun. Saya rasa semua sama. Menurut sesuai dengan permen dari Permendikbud ya tahun 2016, yang mana karakter peserta pendidik itu peserta didik itu ada, kalau tidak salah ada 6 unsur ya. Yang pertama itu religius ya, gimana dia misalnya religius itu biasanya kan berkaitan dengan spiritual ya, keagamaan, beribadah, kemudian kemudian melaksanakan, kalau yang muslim mungkin melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu, ditambah dengan hal yang lain. Kalau untuk yang non-muslim di SMA 110 itu ada kebaktian. Ya, ada kebaktian misalnya di pagi, sama di hari-hari Jumat. Biasanya kan kalau kita di SMA 110 kalau hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat bagi yang muslim. Kemudian bagi yang non-muslim biasanya kebaktian, ada ruangan khusus yaitu ruangan haul. Kemudian nasionalis. Nasionalis itu artinya cinta tanah air ya. Gimana dia cinta tanah air? Diwujudkan seperti apa? Misalnya memakai apa ya? Kalau di seragam biasanya di seragam sekolah dia biasanya ada atribut bendera merah putih ya. Nah, kemudian misalnya bagaimana dia menghormati bendera ketika ada upacara setiap hari Senin atau hari-hari yang berkaitan dengan sejarah ya. Kemudian untuk mandiri, biasanya kalau mandiri peserta didik itu dilihat dari gimana dia menghadapi pembelajaran kalau di sekolah. Misalnya dikasih dalam belajar sendiri, kemudian tidak mengandalkan orang lain atau temannya. Misalnya bisa memecahkan suatu masalah, misalnya berkaitan dengan pembelajaran. Kalau dia misalnya pembelajarannya nggak bisa, seperti apa? Pasti dia nanya dengan gurunya atau dengan temannya yang bisa menguasai materi itu. Biasanya itu karakteristik peserta didik mandiri. Kemudian untuk mungkin di rumah dia bisa misalnya segala suatu pekerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri. Misalnya mengerjakan PR. Sekarang kan ya zamannya internet ya. Jadi segala sesuatu tugas dari sekolah biasanya ketika sudah di rumah pasti dia mengandalkan internet. Kalau bertanya sama guru atau temennya mungkin agak lama, mungkin lama responnya atau bagaimana. Kemudian untuk integritas itu bisa diaplikasikan dengan sifat yang jujur. Artinya karakteristiknya seorang siswa atau peserta didik dilihat dari dianya bisa lihat satu, jujur. Hal yang paling penting itu jujur biasanya pada saat ulangan. Dia tidak nyontek. Hal yang kecil ya. Kemudian bertanggung jawab dalam
dalam menjalankan tugas. Misalnya kalau ada tugas dari sekolah, misalnya dia kebagian piket, kan dia lakukan sendiri kan. Artinya dia melaksanakan amanat dari tugas dari kelas, integritas. Misalnya kayak tadi ya, sepertinya mungkin saya lihat tadi jujur biasanya dalam hal apapun dan bisa dipercaya. Ya. Kemudian gotong royong ya. Gotong royong peserta didik kita dilihat gimana dia kerjasama antar teman, baik dalam kelas, kemudian dalam sekolah maupun di luar lingkungan. Di dalam kelas dia bisa bergotong royong pada saat misalnya gini, piket. Kan piket itu bukan sendiri kan, tapi dia ada tim, ya mungkin 3 orang atau 4 orang. Bagaimana dia bisa melakukan seperti itu sifat gotong royongnya? Dia membantu teman, bekerja sama dalam hal pengerjaan. Kemudian kalau untuk gotong royong ketika misalnya temannya sakit, nah dia jenguk, ada waktu jenguk, mungkin sendiri atau bersama-sama dengan kelasnya. Kemudian ada kerja bakti, misalnya kerja bakti di dalam sekolah ya. Misalnya kerja bakti, biasanya kan kerja bakti itu hari Jumat gitu ya. Hari Jumat. Ya, Jumat bersih ya. Biasanya kan itu ya, membersihkan ruangan-ruangan, baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Gimana caranya dia bergotong royong dengan teman-temannya seperti apa, mungkin menyapu, mengepel, membersihkan kaca, kemudian mengelap-ngelap yang kelihatannya banyak, itu yang hal-hal yang bisa kita temui ya, karakteristik peserta didik di sekolah. Itu hal yang paling simpel. Ketika misalnya dia di luar sekolah, mungkin bisa diaplikasikan di rumah dengan temannya atau lingkungan sekitar. Nah, karakter itu bisa dilakukan di luar sekolah juga bisa. Ya, tergantung peserta didiknya. Kalau peserta didiknya ada empati, ada rasa simpati, empati. Yang penting empati dan simpati. Kalau empati seperti apa kepada orang, simpati kepada orang lain seperti apa. Itu nyatanya itu ya aksi itu semacam kayak ini suatu tindakan ya. Kemudian kreativitas ya itulah seorang siswa itu harus punya jiwa kreativitas inovatif terhadap segala hal. Ini pembelajarannya seperti apa, ketika dia ditugaskan oleh guru seperti apa, dia mempunyai ide-ide biasanya kan biasanya kan guru itu ngasih tugas seperti apa tugasnya, timbullah rasa jiwa anak sekolah itu biasanya imajinasinya masih tinggi, imajinatif, kreatif, dan inovatif. Dia bisa lihat. Jadi pengukuran seorang pendidik ke peserta pendidik itu akan jauh yang kita bayangkan. Saya mengukur pada saat mengajar di kelas, anak ini begini. Ketika saya kasih tugas hal yang lain, itu kelihatan. Oh, anak ini kreativitasnya lebih ini. Orangnya inovatif. Jadi kelihatan seperti itu ya peserta didiknya. Jadi guru itu cuma melihat label depan saja. Oh, anak ini kreatif. Ketika didalami, apa yang dia mau? Ya, itu pertanyaan pertama mungkin. Berarti karakteristiknya itu ada religius, nasional, mandiri, integritas, gotong royong, dan kreativitas. Begitu, Sensei. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana struktur organisasi dan tata tertib di sekolah? Struktur organisasi dan tata tertib. Tata tertib apa tata kerja?
Tata kerja di sekolah. Tata kerja. Struktur organisasi di sekolah itu ada bagian-bagian ya. Yang pertama itu pasti kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah itu sebagai manajemen, top leader manajemen, pemimpin dari manajemen. Kemudian nanti setelah kepala sekolah ada komite sekolah. Nah, biasanya komite sekolah itu kan perkumpulan dari wali murid, orang tua dan wali murid. Ada masukan, gagasan, ya, masukannya seperti apa ke sekolah. Kemudian gagasan, ide, seperti apa yang akan disampaikan sekolah. Ketika misalnya komite ada mendapat informasi dari wali kelas, dari wali murid atau orang tua murid, biasanya mereka akan menginformasikan ke kepala sekolah. Nah, bahwa ini. Jadi setelah kepala sekolah ada komite sebelahnya. Kalau dalam struktur ya, itu ada Kasubag TU. Kasubag itu kepala sub bagian tata usaha. Ya. Kepala TU, kepala sub bagian tata usaha, yaitu sama, dia yang membidangi semua administrasi sekolah. Data dapodik guru, data dapodik siswa, ya, dapodik guru, data siswa, kemudian data tentang keadaan sekolah, kemudian misalnya keadaan sekolah, misalnya dia harus tahu misalnya sekolah ini didirikan tahun berapa, ya, kemudian tahun berapa, kemudian berapa luasnya, ya, kemudian berapa kelas, kemudian dia tahu misalnya jumlah guru berapa, jumlah siswa berapa, dia harus tahu administrasi yang ada di sekolah. Sampai hal ruang-ruangan kecil, misalnya ruang guru, ruang kamar mandi, kemudian dan lain-lain, sampai fasilitas yang ada di sekolah. Itu Kasubag TU. Kemudian, ya, tugasnya sama sebagai manajemen di administrasi ya, top manajemen di administrasi, khususnya di tata usaha. Kemudian setelah Kasubag TU, berikutnya wakil kepala sekolah. Ada 3 karena di 110 wakil kurikulum, wakil kepala sekolah kurikulum, bagian kurikulum. Dia tugasnya merencanakan tentang agenda-agenda sekolah yang berhubungan dengan jadwal, kemudian yang berhubungan jadwal ulangan seperti apa, kemudian untuk misalnya pelaksanaan misalnya ulangan, berapa siswa, kemudian berapa lembar kertas yang dibutuhkan, karena kita nggak pakai kertas ya, pakai CBT. Jadi pemakaian kertas sudah mulai berkurang sampai 40%, 30%. Ya, itu aja. Kemudian dia juga harus tahu misalnya tentang buku-buku, ya, buku-buku yang akan diberikan ke peserta didik dan pendidik. Nah, buku apa yang dipakai, kemudian kekurangannya apa, seperti apa. Ya, untuk wakil kesiswaan. Nah, wakil kesiswaan sama, dia juga membuat rencana agenda, ya, seperti apa. Misalnya agenda siswa, misalnya membuat jadwal, contohnya misalnya tadarus, kemudian untuk pembiasaan misalnya salam, ya. Kalau pagi kan tuh ada salam tuh ya, buat jadwal, kemudian membina para pembina eskul seperti apa, dan arahan-arahan seperti apa.
Kemudian untuk kemajuan siswa pasti yang jelas itu yang lebih diutamakan ya. Karena di zaman saat ini kan wakil kesiswaan itu kan harus menerima masukan ya. Harus tahu perkembangan anak milenial sekarang. Apa sih yang dimau? Dia harus tahu. Sebutnya melek IT ya. Dan hal yang lain ya. Pada dasarnya sama. Mengurusi tentang siswa lah. Yang bermasalah, yang berprestasi, seperti apa. Sama, ada juga agenda, kemudian menyusun. Nah, misalnya tata tertib, ya, untuk kegiatan KBM dan hal yang lain. Ya. Kemudian untuk wakil sarana, humas dan sarana, ya. Sarana itu berkaitan dengan jelas sarana yang ada di sekolah, ya, berkaitan dengan ruangan seperti apa, pemeliharaan apa, kelas, ada misalnya bangku, kemudian alat belajar misalnya contohnya proyektor, ya, kemudian selain proyektor mungkin ada hal yang lain misalnya kayak kipas angin, pokoknya yang ada di sekitar sarana yang ada di SMA yang ada di 110, baik di kelas maupun di luar kelas. Kebersihannya, baik ruangan kelas, ruangan guru, kemudian toilet, itu biasanya kan berkaitan dengan sarana. Kalau untuk pemeliharaan, kalau ada yang rusak, ada yang bermasalah, pasti berhubungan dengan sarana. Dan kalau misalnya ada tamu masuk atau surat izin masuk, itu biasanya humas akan tahu. Serta ada tamu-tamu yang dari luar yang berkaitan misalnya promosi, marketing, kemudian mungkin ada wartawan, mungkin ada kunjungan dari para pejabat. Itu humas itu pasti ada di depan karena dia berkaitan dengan masyarakat. Selain di dalam lingkungan sekolah, humas juga bisa bekerja di luar sekolah, di mana dia membina antara warga sekolah dan warga di luar sekolah. Ada hubungan yang harmonis. Nah, biasanya menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekolah, warga sekolah dia sebagaimana. Di luar sekolah bagaimana? Adanya komunikasi yang baik. Kalau udah berkaitan dengan luar warga sekolah, pasti wakil humas, kepala sekolah bagian humas itu dia tahu trik-triknya seperti apa yang berkaitan dengan luar ya. Oke, berikutnya untuk di bagian-bagian tersebut tuh Kasubag TU sebagai top manager di dalam administrasi, dia juga membawahi para staf-stafnya pada bendahara. Ya, bendahara mengurusi keuangan. Misalnya ada contoh misalnya ada penggunaan dana BOS, dana BOP dari pemerintah daerah, yaitu Pemda DKI. Kemudian kalau untuk BOS itu dari pusat, itu dari pemerintah, Kementerian Pendidikan. Kemudian tentunya pasti itu berkaitan dengan agenda-agenda rencana yang sudah dibuat oleh sekolah, kalau yang berkaitan dengan uang. Ya, berarti yang kalau berkaitan dengan uang antara sinergi dengan kepala sekolah, wakil dan kasubag dengan bendahara. Berikutnya selain bendahara, staf-stafnya juga ada. Misalnya staf yang mengurusi surat izin masuk surat dari luar ya. Kemudian penginputan pegawai
pegawai guru maupun TU ada. Kemudian yang bagian dapodik, ya bagian dapodik kan ada yang ngurusin data-data siswa sama data guru. Kemudian yang berkaitan dengan surat berhubungan dengan surat keluar, artinya kegiatan siswa. Nah, kalau surat izin masuk beda lagi. Surat untuk yang izin keluar siswa ikut kegiatan atau lomba itu ada lagi. Ya. Kemudian petugas perpustakaan, ya, nah, itu biasanya itu akan nyambung ya. Berikutnya yang membawahi stafnya misalnya Caraka itu petugas kebersihan. Nah itu petugas kebersihan, kemudian sama petugas keamanan itu berkaitan. Jadi yang membawahi kepala TU. Nah, beliau sebagai top manajemen di tata usaha. Ya. Oke, kemudian berikutnya selain ada staf Kasubag TU, di samping itu juga ada staf-staf dari wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, ada wakil humas, ada. Jadi masing-masing wakil itu mempunyai staf dibantu. Ya, kalau kurikulum stafnya tiga orang, kemudian sama membantu merencanakan juga, mengolah nilai. Kemudian untuk kesiswaan itu membantu mendampingi anak ikut lomba. Kemudian mendampingi anak ikut kegiatan pelaksanaan misalnya kegiatan contoh rohis, prokris, ya itu harus dibantu. Kemudian ada pembina OSIS. Nah, pembina OSIS berarti yang berkaitan dengan organisasi siswa ya di sekolah. Jadi untuk pembina OSIS sama pembinaannya untuk siswa-siswa yang ikut dalam partisipasi kegiatan OSIS. Berikutnya dewan guru ya, dewan pengajar. Dewan pengajar yang jelas ya kami ya. Jadi kalau untuk wakil kepala sekolah, mereka tugas tambahnya wakil staf, tugas tambahan itu. Tapi tupoksinya yaitu mengajar. Tupoksinya mengajar. Jadi kalau wakil dan staf hanya sebagai tugas tambahan. Tupoksi utamanya mengajar. Ya. Nah, karena itu kan sebagai struktur organisasi aja kan, dan tata kerjanya. Nah, kalau untuk tupoksi kewajibannya semua mengajar. Ya, kemudian dibantu dengan petugas lab, kepala perpustakaan, kemudian kepala lab, ya itu sejajar. Ya. Berikutnya siswa ya, siswa sih yang jelas intinya belajar ya, karena kan bagian dari struktur dan tata kerja pasti ada siswanya, iya kan? Karena siswa itu termasuk bagian dari struktur dan tata kerja kalau dibuatnya dari bagian struktur organisasi sekolah. Yang terakhir yaitu siswanya atau peserta didik. Sama itu aja. Nomor berikutnya. Berikutnya, bagaimana implementasi tentang peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 110 Jakarta? Ya, yang saya tahu ya informasinya. Untuk peraturan tata tertib sekolah itu mengacu kepada sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ya. Itu dulu tahun kemarin itu pakai poin. Ya kalau anak bermasalah,
Ya, sebelum-sebelumnya pakai poin. Anak bermasalah seperti apa, poinnya berapa, kemudian ini. Kalau untuk sekarang, karena mengacu ke sekolah ramah anak, itu cukup dengan pembinaan. Ya, pembinaan dari sekolah. Contoh misalnya, surat pemanggilan. Pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai selanjutnya. Sampai si peserta didik itu rasa gimana ya, bosan kali ya, dan ujung-ujungnya mengundurkan sendiri. Ya, lain hal ya, ini di luar dari kasus yang kriminal narkoba ya. Iya. Itu beda. Tapi kalau misalnya masih misalnya dia misalnya terlambat, misalnya nggak pakai atribut, ya, kemudian bajunya kurang gede gitu ya, ketat gitu, sempit. Nah, itu kan ada pembinaan. Biasanya panggil wali kelas. Berikutnya kalau dia absen terus, jarang masuk, pasti itu ada pembinaan. Jadi untuk implementasinya itu tahapan-tahapannya ada. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung dikeluarin, tidak. Prosesnya panjang. Sampai si anak itu merasa nggak betah. Artinya sampai dia merasa, bete lah, nggak mau sekolah lagi. Nah, berarti iya, dikembalikan lagi ke orang tua dengan sendirinya dia sendiri. Kalau lain hal misalnya, kalau misalnya dia melakukan hal yang di luar batas ya, narkoba, kemudian kriminal, ya, itu lain hal lagi. Karena itu kan berkaitan dengan kasus kejahatan kan, dan kepolisian prosesnya. Ya, kalaupun dia misalnya siswa kelas 12, kalau dia melakukan hal yang kira-kira melanggar hukum, tetap prosesnya akan dilanjutkan ke kepolisian, tapi tetap dia sebagai warga negara ada haknya ikut melaksanakan yang namanya ulangan, ya, ujian nasional. Ada haknya, ada, karena dia sebagai warga negara berhak ya mengenyam pendidikan ya, walaupun dalam situasi yang tidak pas. Gitu. Kemudian biasanya kalau untuk tata tertib, bila siswa itu melanggar, panggil orang tua. Dapat surat, panggil lagi orang tua. Panggil lagi orang tua. Sampai nanti ada komprehensi kasus. Nah, biasanya ada wali kelas, orang tua, kemudian siswa, kemudian wakil, dan kepala sekolah. Baiknya seperti apa? Pembinaannya seperti apa? Jadi sekolah ramah anak itu panjang ceritanya. Nggak bisa ujuk-ujuk ngeluarin anak, nggak bisa. Nggak boleh. Makanya harus ekstra hati-hati. Yang namanya itu tata tertib, kemudian poin, itu harus dilihat. Seberapa jauh dia melakukan pelanggaran di sekolah. Fatalkah? Atau di luar batas? Atau masih pembinaan? Kalau masih pembinaan, wajar-wajar aja. Hal yang bolos misalnya, hal yang misalnya tidak memakai atribut yang sewajarnya, lupa pakai atribut yang hari itu dipakai, kemudian misalnya ada perkelahian misalnya antar teman dan masih bisa diselesaikan, masih bisa. Kalau dia terlambat, apa masih diberlakukan juga nggak sensei yang nggak boleh masuk 1 jam pertama itu? Kemarin di awal memang ada pembinaan kayak ngaji. Nah, itu mungkin masih berlaku. Membersihkan taman, kayak nyapu. Itu kan sepertinya udah disepakatin
yang saya dengar ya, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya salah gitu ya, misalnya itu ada kesepakatan kalau nanti misalnya ada pertemuan, misalnya udah PJJ nanti di insya Allah di Januari, kalau mudah-mudahan ini, itu nanti ada suatu itu ya, catatan khusus kalau anaknya terlambat itu akan ada namanya pembinaan. Nah, pembinaannya macam-macam. Nah, ya tadi ya sebagai seorang muslim mungkin ngaji, ngapalin surah, membersihkan, nyapu. Nah, itu udah bagian dari kesepakatan antara wali murid, orang tua dan wali murid ketika temu muka ya, dengan tatap muka dengan ibu kepala sekolah dan wakil dan stakeholder yang ada di sekolah yang membuat kebijakan-kebijakan. Sepertinya masih untuk itu ya. Tapi kalau untuk yang lain pemberian poin tidak ya. Sepertinya poin tidak. Mungkin nanti lebih jelas lagi nanti di kepala sekolah. Kalau pertanyaan sama. Ya. Ada lagi? Apa saja sih Sensei kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah kayak upacara, terus rapat, briefing? Ya, itu masih wajib. Nah, misalnya gini, 17 Agustus kemarin kan. Nah, di pandemi ini, di masa pandemi ini, ya kita nggak bisa dong upacara di sekolah. Akhirnya upacaranya virtual. Biasanya kan upacaranya di sekolah ya. Nah, kemudian hari pendidikan, hari pahlawan, itu ada upacara seperti biasa. Hari PGRI ya. Kemudian hari pramuka. Ada seremonialnya dan memang harus dilakukan. Kemudian untuk briefing, rapat, biasanya di sekolah 110 itu ada pembiasaan rapat awal semester. Ketika kita mau masuk sekolah, biasanya kan ada rapat awal semester tuh. Ada kepala sekolah, ada wakil, ada semua guru-guru dan petugas ini ya, kayak petugas kebersihan, semua TU ya. Itu biasanya ada rapat awal sekolah, kemudian dilanjutkan dengan raker. Raker itu rapat kerja ya. Rapat kerja itu bagaimana sekolah itu mengagendakan rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan pada saat pada tahun ini, pada tahun pelajaran sekarang, dan evaluasi tentang pelaksanaan yang sudah dilakukan pada tahun kemarin. Apakah sudah ada yang dikerjakan atau belum? Nah, biasanya kalau belum dikerjakan dievaluasi ya, kenapa? Nah, bisa nggak tahun ini dilakukan rencana itu? Nah, itu sepertinya. Nah, kemudian briefing, kemudian jelas itu briefing. Briefing biasanya pada saat mau ngajar, biasanya di sekolah 110 itu ada doa bersama. Nah, kemudian atau sekiranya ada misalnya ada pengawas sekolah datang, pengawas paket sekolah datang, ada briefing, ada yang mau disampaikan. Biasanya di aula, kalau nggak di ruang guru. Dan setiap hari Jumat biasanya ada briefing. Jadi evaluasi yang dilakukan selama dari hari Senin sampai hari Kamis. Apa yang belum dilakukan? Dan targetnya seperti apa? Itu briefing. Ya. Ada lagi? Ada lagi identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya. Kalau kurikuler itu wajib ya.
ya ada interaksi KBM, proses belajar mengajar, itu namanya kurikuler. Kegiatan belajar mengajar, misalnya ya guru peserta didik, ya kan, belajar kemudian mengajar tugas-tugas, itu namanya kurikuler ya. Kalau kokurikuler itu sebagai penunjang dari kurikuler. Contoh misalnya pelajaran saya bahasa Jepang, supaya anak menarik dengan bakat dan minatnya bahasa Jepang, saya ajak kunjungan ke Jepang Foundation. Nah, itu kan yang berkaitan dengan minatnya terhadap pelajaran itu ya, supaya dia minat dan senang. Kemudian contoh pelajaran sejarah, ya, biasanya sejarah itu ada kunjungan ke museum. Jadi tentang materi apa yang diajarkan pelajaran sejarah itu, nah bisa kunjungan ke museum ini karena berkaitan dengan materi ini. Nah, itu yang namanya disebut kokurikuler atau penunjang dari pembelajaran mengajar tatap muka di dalam kelas. Kalau misalnya pelajaran agama, biasanya ada kunjungan ke museum yang bersejarah, ya, tentang penyebaran agama Islam, ya, atau kunjungan ke masjid-masjid yang bersejarah, Masjid Istiqlal, Sunda Kelapa, dan lain-lain. Kalau pelajaran seni mungkin bisa. Seni bisa ke galeri nasional, ke galeri museum, ya, kemudian dia bisa masuk ke kota tua, ya, seperti itu. Nah, itu sebagai kegiatan penunjang dari kokurikuler. Biasanya sifatnya bisa berkelompok atau mandiri. Ya, mandiri mungkin disesuaikan dengan tugas dari gurunya masing-masing. Kelompok mungkin sama, ditugaskan ke gurunya masing-masing. Nah, tergantung nanti pola pendidiknya itu memberikan tugas atau arahannya seperti apa untuk membuat pelajaran tambahan di luar. Pembelajaran tambahan ya, tapi kegiatan penunjang pembelajaran di luar. Ya. Berikutnya untuk ekstrakurikuler. Biasanya ekstrakurikuler itu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Ya, di luar dari KBM atau PBM, proses belajar mengajar. Yang mana itu ekstrakurikuler itu contohnya misalnya yang kegiatannya itu misalnya voli, basket. Kan itu nggak bisa dilakukan satu orang ya, tapi dilakukan oleh kelompok. Kemudian kir, ya, kemudian untuk rohis ada, kemudian untuk kalau mungkin bahasa Jepang ada Jepang Club, ya. Itu nanti masing-masing dari kegiatan ekstrakurikuler itu ada pelatihnya. Pelatih ekskul tersebut dari luar. Nah, kalau di 110 itu pelatih ekskulnya itu yang mempunyai sertifikat resmi. Nah, kalau untuk bahasa Jepang dia mempunyai sertifikat N3, ya minimal ya N4, syukur-syukur N3, dan punya pengalaman mungkin Jepang yang berkaitan dengan kejepangan lah ya. Jadi itu yang kita minta supaya nanti siswanya itu yang ikut ekstrakurikuler itu tahu, oh ya saya dapat pelatihnya udah berpengalaman. Atau kalau misalnya dia pelatih basket, dia mempunyai sertifikat nasional, ya, atau ada tuh ya biasanya kan pelatih basket itu kan sebelumnya juga dia ikut juga kan basket, ketika dia menang ikut jadi lomba-lombanya menang, kemudian jadi ini leadernya, nah, biasanya kan ada pesan sertifikat gitu. Banyak lagi ekstrakurikuler, tapi syaratnya harus dilakukan per kelompok, bukan per orang. Nah, kalau kokurikuler itu bisa mandiri atau bisa kelompok.
Kalau kulikuler itu pasti wajib, karena itu ada kegiatan proses mengajar, mengajar, belajar dan mengajar di sekolah. Lagi? Yang terakhir ya, saya identifikasikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan positif di sekolah itu banyak sekali ya. Misalnya salaman, budaya salam. Misalnya kegiatan salam pagi ya. Ada kan tuh pagi ketika sambutan pagi ya, salam. Ketika siswa masuk ke sekolah disambut oleh gurunya. Kemudian ada kegiatan kayak tadi rohis. Ya. Rohis itu kan bagian dari ini kan, kegiatan kan. Ada rohis. Kemudian banyak lagi ya pembiasaannya. Misalnya setiap hari Jumat di minggu pertama ya, di minggu pertama biasanya ada sholat duha. Nah, sholat duha dan tadarus. Kemudian minggu kedua Jumat kedua biasanya ada Jumat bersih. Nah, itu pembiasaan. Biasanya Jumat bersih itu kan semua yang ada di sekolah-sekolah itu dibersihkan sama-sama. Biasanya pakainya jamnya jam pertama. Jadi nggak full dalam satu jam nggak full dalam pembelajaran sehari, tidak, tapi 1 jam pelajaran di awal itu biasa. Kalau senam ada di minggu ketiga, minggu kedua atau ketiga saya lupa, atau keempat ada. Jadi untuk senam seluruh warga yang ada di dalam sekolah ikut melaksanakan, termasuk peserta didik. Nah, untuk penggiliran senam itu diatur. Biasanya untuk kelas 10, nanti minggu depan kelas 11, nanti minggu depan kelas 12. Secara bergiliran. Karena lapangannya nggak muat. Kalau upacara kan nggak bisa. Kalau dia bikin semuanya kan nanti, kan senam itu kan membutuhkan jarak kan. Nanti nggak senam. Iya, kalau dia misalnya empet-empetan, dia nggak bukan senam itu. Tapi kalau senam itu kan membutuhkan jarak minimal berapa dan tidak bersinggungan gitu kan. Biasanya saya rasa mesti banyak ya. Nah, kita kan budayakan salam itu ketika ketemu guru di luar. Hal yang kecil tapi mengena. Kemudian tangan, ya, itu kebiasaan juga. Kemudian berpartisipasi ya kalau ada kegiatan sekolah. Misalnya kalau ada kegiatan kayak pensi, ya, kan bagian dari itu ya, tapi bukan suatu yang kebiasaan, tapi memang event yang memang ada gitu ya, aktivitas. Kemudian kalau untuk pembiasaan pagi itu biasanya kalau yang muslim baca Al-Quran ya selama 15 menit, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, itu wajib. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa FKIPU Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 110 Jakarta tentang pengenalan lingkungan sekolah. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Fitri Hidria. Karena dia masih dalam perjalanan, kemungkinan kita berdua terlebih dahulu. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Tuti Mariati, Kepala Sekolah SMA Negeri 110 Jakarta. Itu saja, Mbak. Ya. Bisa kita langsung ke pertanyaan pertama, Bu? Silahkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan mengenai tentang karakteristik umum tentang peserta didik? Ulangi, Mbak. Kurang jelas. Karakteristik peserta didik di SMA Negeri 110 seperti apa ya, Bu? Oh, begitu. Kalau karakteristik siswa SMA Negeri 110, Iya. kalau secara akademis memang masih sulit untuk mencapai seperti sekolah SMA 13 misalkan begitu. Mereka lebih banyak menyukai yang otak kanan ya. Kalau seni itu otak kanan ya. Iya. Jadi mereka kalau olahraga, seni itu luar biasa tampilannya. Tetapi kalau secara akademis memang masih agak jauh di bawah mereka. Apalagi lanjut? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana mengenai tentang struktur organisasi dan tata kerja di SMA Negeri 110? Kalau struktur organisasi saya rasa sama ya, namanya struktur itu ya ada kepala sekolah, wakil, bekerja sama dengan KTU, kemudian hubungannya dengan komite, itu samalah strukturnya. Tetapi antara saya dengan teman-teman wakil, ataupun Kasubag TU, tapi Kasubag TU sekarang sedang kosong karena pensiun, sehingga tetapi ada PLT-nya dari SMA 52. Sementara ini kami bekerja dengan sangat baik antara saya dengan 3 wakil saya itu semuanya ibu-ibu semua, di mana mereka semuanya itu adalah orang yang sangat loyal dengan pimpinan, dengan institusi. Karena apapun bentuk yang saya sampaikan kepada teman-teman, langsung direspon. Jadi kalau saya tidak hadirnya karena rapat pagi, jadi saya sampaikan pagi, maaf, teman-teman saya pagi ini langsung ke tempat rapat, tetapi hasilnya selalu saya sampaikan kepada mereka semua. Atau kalau saya pernah sakit juga tidak terhenti, pokoknya saya terus menanyakan tentang situasi sekolah. Terlebih kalau kita bisa kumpul di sekolah, itu mesti komunikasi rajin. Saya senang bertanya, juga menyampaikan sesuatu kepada teman-teman wakil. Teman-teman wakil pun juga orangnya terbuka dengan apakah ada yang harus ditanya, kemudian tidak pernah melangkah sendiri, selalu menyampaikan dulu kepada saya, baru kita diskusikan. Bagus. Kalau dengan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 110 itu, apa benar Bu ada tiga wakil kepala sekolah di SMA Negeri 110? Ya, ada 3 wakil, 1 wakil bidang kurikulum Ibu Lindawati SSI, 1 wakil kesiswaan Ibu Tati Purwiyaningsih MPD, yang 1 lagi wakil Sarprashum Ibu Haryati SPD MM. Baru saja beliau itu per Juli kemarin terangkat menjadi wakil, karena yang sebelumnya mau izin dulu, off dulu. Ada suatu program untuk mungkin kehamilan. Jadi kami lakukan kemarin pemilihan, dan yang 1 akhirnya baru dari wakil Sarprashum tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mengenai implementasi dari peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 110 Jakarta? Kalau peraturan tata tertib, sementara yang kemarin sebelum pandemi, kami kan sistemnya sistem poin. Ya. Jadi memang kita bertindak
karena ada suatu kasus. Tetapi itu kan ada tahapnya, tidak langsung yang sederhana ya, kecuali kalau yang memang sudah bullying, merokok, itu sudah langsung panggil orang tua. Tapi kalau terlambat, kemudian pegang HP saat belajar tidak harus menggunakan HP, kemudian menyontek, nah itu dipanggil dulu anaknya, kemudian ditulis. Kalau untuk kehadiran, kalau sudah 3 kali terlambat, nah itu baru orang tua dipanggil. Tapi kalau menyontek, saat itu juga langsung HP-nya diambil, kemudian hanya boleh menghadirkan orang tua. Kemudian untuk yang hal-hal lain, kalau memang itu melanggar tata tertib, ya seperti atribut kurang lengkap. Nah kalau itu kalau sudah sekali diingatkan, kedua kali, ketiga kali sama dipanggil orang tua. Sementara itu saja kalau anak-anak kami, kalau merokok sanksinya adalah kalau dia anak KJP, itu juga kita langsung proses. Karena kan satu diantaranya untuk yang KJP ini, poin nomor 1 adalah merokok. Jadi sekalipun anak itu entah merokoknya di sekolah ya nggak mungkin, karena kita kan selalu memantau. Kalaupun di luar radius berapa, itu kalau kita melihat maka langsung dipanggil, orang tuanya juga dipanggil. Karena untuk kalau tidak rasa seperti itu ya nanti asik saja mereka gitu loh. Padahal kan tujuan pemberian KJP itu adalah supaya anak itu serius belajar, dari yang kemampuannya misalkan hanya segitu, tetapi dengan giat belajar, maka pasti akan ada peningkatan kan yang diharapkan oleh Pemda DKI seperti itu. Itu saja, Mbak. Waktu tahun 2018 kan kebetulan itu angkatan saya, Bu, itu masih diberlakukan poin. Nah, kalau untuk sekarang kan tadi mengenai lebih ke pemanggilan aja. Itu bagaimana mengenai sanksinya? Diberikan surat terlebih dahulu, surat pertama, kedua, ketiga, atau seperti apa, Bu? Kalau yang tahun pelajaran lalu memang masih menggunakan poin, yang ini aja nih yang baru. Yang tahun pelajaran 2020-2021 tidak menggunakan poin karena memang dasarnya adalah yang tentang ramah anak, sekolah ramah anak. Jadi sifatnya adalah pembinaan terus. Jadi anak itu, yaitu itunya tahapnya sama lah kurang lebihnya, tahapnya sama, hanya sanksinya saja yang sekarang pembinaan. Karena kan intinya harusnya kalau anak itu dibina, suatu saat pastilah dia akan jerah. Tetapi kalaupun setelah keluar dari 110 pun belum jerah, tetapi suatu saat pasti akan jerak. Ya, begitu, Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong Ibu identifikasikan mengenai seperti kegiatan-kegiatan seremonial, misalnya upacara bendera, rapat, atau briefing. Kira-kira kegiatan tersebut seperti apa, Bu? Ini yang ditanyakan selama pandemi aja ya kali ya? Boleh sebelum pandemi, ya. Pandemi. Kalau sebelum pandemi, pembiasaan itu mungkin sama dengan seperti zamannya Mbak Aulia itu 1 minggu. Nggak tahu di zaman Mbak Aulia apakah setiap Senin itu upacara, tetapi setelah saya masuk 1 minggu upacara, misalkan Senin ini upacara, Senin yang akan datang itu pembinaan wali kelas. Jadi kalau upacara ketahuan, semuanya kumpul di lapangan. Tetapi untuk yang minggu berikutnya pembinaan wali kelas, yaitu pada jam pertama, ya jam sama dengan upacara, itu para wali kelas masuk ke dalam kelasnya masing-masing, memberi pembinaan kepada peserta didik binaannya dengan bekal tentunya sebelum pembinaan tersebut kita briefing dulu guru-guru. Jadi ada bekal, ada yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Dan juga setiap hari saya selalu membiasakan diri sebelum melakukan aktivitas kita berdoa dulu setiap pagi.
Jadi saya ke ruangan guru, kemudian kita berdoa sama-sama. Kalau memang ada hal yang terbaru perlu disampaikan, saya sampaikan saat itu. Tapi kalau tidak, ya sudah langsung masuk ke jam pertama. Tetapi kalau pembinaan, teman-teman harus membawa bekal apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Tetapi itu pun tidak full, misalkan kan tetap 1 jamnya 45 menit. Yang disampaikan kan juga tidak terlalu banyak. Selebihnya adalah kapan lagi wali kelas itu bisa berdialog dengan anak-anaknya. Jadi saya minta dengan buku catatan itu ada bukunya tersendiri. Setiap anak itu paling tidak pernah dipanggil oleh wali kelasnya untuk diskusi. Jadi hari ini, Senin ini misalkan 3 orang, dia satu-satu ke depan. Apa kesulitannya, kemudian apa kesukaannya, kemudian apakah ada masalah di rumah. Jadi paling tidak kan mereka cerita. Jadi dengan data itu wali kelas membuat resume di dalam daftar yang memang namanya anak tersebut. Jadi kalau suatu saat ada masalah, buka lagi tuh rapotnya anak tersebut. Oh, anak ini karena seperti itu, karena seperti inilah rapotnya. Yang informasinya ya kita dapatkan dari anak-anak tersebut. Paling tidak 1 semester 1 kali lah namanya guru pernah nanya-nanya ke anak-anaknya. Nah, itu manfaatnya seperti itu kalau untuk pembinaan wali kelas. Oh ya, maaf. Tadi kan ada rapat segala ya. Kalau rapat sementara ini kami lakukan 1 bulan sekali, diantaranya juga untuk mengevaluasi yang sudah berlangsung 1 bulan itu. Apa saja, kendalanya apa, kemudian siapa-siapa saja anak-anak yang bermasalah, nanti kita tindak lanjuti. Karena kita memang, walaupun kondisinya seperti ini, tetapi kalau wali kelas kan setiap pagi itu merekap anak-anaknya siapa yang tidak hadir. Jadi dalam 1 pekan paling tidak anak itu kan ketahuan siapa yang nggak absen. Nah itu nanti langsung kita tindak lanjuti. Bisa saya, bisa BK dengan wakil, itu rajin banget. Kami saling koordinasi untuk dengan anaknya. Kalau memang sudah keterlaluan, sudah sampai 3 kali nggak masuk-masuk, apa sih sulitnya? Masa pandemi begini kan sebetulnya tidak memerlukan waktu lagi untuk jalan ke sekolah yang biasanya mungkin kalau rumahnya dekat ya 10-15 menit. Kalau jauh ya setengah jam misalkan. Apa sulitnya sih kalau misalkan hadir dulu tuh pagi hari? Padahal kan kita sudah rapat dengan orang tua. Minta tolong anaknya didampingi. 6:30 harus sudah pegang HP atau di depan laptop. Itu untuk absen saja dulu. Belum lagi kan pelajarannya ada 3 pelajaran, hanya 3. Kalau biasanya kan mungkin sampai 5 ya, Mbak Aul ya mungkin yang rasain kan dulu. Nah ini sampai kan, betul. Nah ini kalau setiap kali pelajaran, pergantian pelajaran itu wajib hadir, wajib absen juga dengan guru bidang studi. Karena kan guru punya daftar hadir, punya daftar nilai. Kalau misalkan nggak tahu anaknya kehadirannya, gimana nanti untuk memberikan nilai sikap segala, kan repot. Nah itu, jadi agak sulit juga anak-anak ini jadi wali kelas. Istilahnya setiap pagi itu kesadaran anak-anak belum seluruhnya. Setiap kelas mayoritas sudah, tetapi beberapa anak ini yang itu aja, itu selalu harus ditegur wali kelas. Itu pun juga kadang-kadang nggak nyaut-nyaut. Artinya dia tidak absen nanti 11:30. Nah ini kemana aja gitu loh mereka itu yang saya herankan. Nah itu yang kalau misalkan seperti itu, anak-anak itu akan menjadi catatan. Nanti BK-nya bisa dia kadang-kadang berkunjung. Ya, identifikasikan kegiatan apa saja sih Bu yang seremonial di sekolah, seperti upacara bendera, rapat, dan briefing. Oh iya tadi itu ya. Kayaknya tadi udah terjawab sampai ini ya, sudah sampai tuntas kalau pergantian upacara, kemudian pembinaan wali kelas kepada peserta didik binaannya. Kayaknya udah selesai ya? Iya Bu. Sudah, ya itu aja, lanjutkan aja yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu seperti apa Bu? Baik, untuk
sebelum pandemi biasa kalau itu ekskulnya karena sebanyak 20 sepertinya berjalan semuanya. Hanya setelah masa pandemi ini jangankan untuk ekskul, artinya kita untuk kumpul-kumpul saja sangat dibatasi. 5 orang saja kan juga sudah termasuk rame. Apalagi kita itu kan orang yang sudah mengenal, saling mengenal, itu kayaknya masih kadang-kadang terlupakan kalau ini adalah masa transisi gitu kan ya. Tidak boleh harus jaga jarak, menggunakan masker. Tetapi yang namanya sudah cukup lama tidak mengalami seperti yang biasanya, kadang-kadang itu ya hampir deketan. Karena memang tidak nggak apa ya, kalau orang Jawa itu nggak maido, apa sih bahasa Indonesianya ya? Apa ya bahasa Indonesianya? Orang Jawa bilang pokoknya nggak maido lah, karena memang kondisinya seperti ini, tetapi kita memang sudah terbiasa dekat dengan teman-teman, dengan anak-anak itu kalau ketemu itu maunya ya deket-deketan. Nah itu yang dihindari sebetulnya. Jadi kalau untuk ekskul sementara kami tidak mengizinkan untuk anak ekskul. Kecuali kalau mereka nyuri-nyuri, katanya ada informasi dari orang tua, aduh, padahal kita terus sampaikan saja. Tegas betul bahwa tidak boleh ada ekskul lagi. Jadi kita minta tolong juga kepada pelatihnya, tolong anak-anak dikasih tahu untuk tidak ada kegiatan tersebut. Karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk saat ini. Walaupun mereka memang mungkin sudah cukup jenuh kalau di rumah cuman itu aja. Kalau di luar sana kan mereka ada aktivitas yang setiap harinya, apalagi anak laki-laki itu kayaknya hampir setiap hari deh mereka itu futsal. Seminggu kayaknya ada yang full kan. Nah ini sama sekali tidak, sudah berjalan sekian bulan. Rasanya seperti apa itu, kayaknya kayak kita nggak makan berbulan-bulan kali ya. Tetapi memang kita harus ingatkan dulu, kalau kita tidak dari sekarang menghindari hal-hal seperti itu, kapan hal ini akan berakhir? Itu sebetulnya. Tetapi kadang-kadang mereka terlupakan. Orang nggak apa-apa kok, kan kelihatannya seperti itu orang-orang. Orang di sana juga orang aktivitas perasaan biasa-biasa saja. Nah itu yang mereka harus selalu diingatkan. Ayo Mbak, silakan. Sudah Ibu. Pertanyaan selanjutnya, identifikasikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kalau pembiasaan positif di sekolah itu ya biasalah kita sapa, senyum, salam. Itu dimulai dari kita pihak sekolah menyambut kehadiran tamu-tamu kita. Anak-anak murid itu kan adalah tamu-tamu kita. Saya upayakan datang ke sekolah itu lebih awal agar bisa bersalaman pagi dengan mereka. Waktu itu ya, waktu zaman sebelum pandemi, karena saya pikir ini saatnya saya bisa bersalaman dengan mereka. 5 tahun, 10 tahun kalau saya masih dikasih panjang umur, kalau di antara mereka ada yang menjadi pejabat atau orang-orang penting deh pokoknya di perusahaan atau di mana saja, manakala kita kepingin ketemu dengan mereka, misalkan kebetulan kita ada suatu acara terus tahu kalau itu alumni 110 misalkan, atau dia juga mengenal kita, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, misalkan maaf Bu, tidak boleh, ini acaranya padat sekali, jadi mohon maaf Ibu tidak boleh menemui mereka. Aduh, seperti apa rasanya sedihnya. Sehingga untuk saat seperti ini yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, mumpung masih Ibu bisa salaman nak dengan kami. Suatu saat kamu sangat sulit sekali, jangankan untuk ngobrol, salaman saja nggak bisa. Nah itu dimulai dari salaman. Kemudian setiap bulan juga kan kita mempunyai program per pekan itu beda-beda. Ada yang tadarus dan sholat duha bersama, ada yang pekan berikutnya, saya lupa itu urutannya. Kemudian minggu berikutnya itu senam, kemudian minggu berikutnya makan sehat bersama, kemudian gosok gigi bersama, itu juga ada, seperti itu. Di antaranya pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan.
Ayo silakan dilanjutkan. Sudah, Bu. Itu saja, Bu, pertanyaan yang kami ajukan. Sekiranya apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan perilaku yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan informasi mengenai pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 110 Jakarta. Ya, sama-sama. Kayaknya nggak ada yang salah deh, Mbak. Orang pertemuan cuma beberapa menit, orang kadang-kadang berbulan-bulan juga bukannya teman-teman yang banyak salah. Kadang-kadang saya yang banyak salahnya. Itu saja. Terima kasih. Salam untuk dosen pembimbing juga. Iya, Ibu. Terima kasih Terima kasih banyak ya, Bu. Sami-sami sayang. Makasih ya. Makasih ya, Pamit Bu, saya ya. sudah meluangkan waktunya. Ya, makasih sama-sama. Ayo monggo. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa FKIP UHAMKA, jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, ingin mewawancarai Sufi selaku Ketua OSIS di SMA Negeri 110 Jakarta untuk pengenalan sekolah. Silakan untuk Sufi memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sufi Safaryani. Saya dari SMA 110, Ketua OSIS periode 2019-2020. Saya kelas 12 IPA 3. Ya, saya pertama-tama izin untuk merekam video untuk keperluan tugas kami ya. Iya, Kak. Ya, bisa kita mulai wawancaranya? Iya, bisa, Kak. Ya, langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik peserta didik di lingkungan SMA Negeri 110 Jakarta? Karakteristik siswa-siswa SMA Negeri 110 Jakarta alhamdulillah cukup baik. Banyak karakter berbeda dari seluruh siswa. Ada yang tekun, ada yang amburadul atau becicilan bahasanya. Ada yang santai. Jadi karakter siswa SMA 110 ini cukup dipandang dengan baik oleh SMA-SMA lainnya. Dan untuk pengajaran atau cara belajar siswa-siswa SMA 100 juga cukup baik sesuai aturannya sebelum pandemi maupun pandemi. Dan di saat pandemi ini karakteristik siswa-siswa SMA 110 diikuti dengan baik oleh para siswa. Ikuti alur gimana kegiatan belajar mengajar walaupun dilakukan secara online atau kita biasa disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang ada di lingkungan SMA Negeri 110 Jakarta? Iya. Dipotong ya Ul bagian ini. Iya. Lu yang potong ya, Pit. Pintar ke kampus. Ada. Maaf Kak, tadi ada mama saya. Maaf. Nggak apa-apa. Ya. Iya, nggak apa-apa. Saya ulang lagi aja ya pertanyaan keduanya. Ya Kak, boleh. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana struktur dan tata kerja yang ada di lingkungan SMA Negeri 110 Jakarta? Struktur apa Kak? Struktur organisasi. Oh, OSIS ya. Ya.
Ya, untuk struktur organisasi OSIS di SMA 110 beda dengan SMA lainnya mungkin bahwa OSIS di SMA 110 terdiri dari 22 orang inti dalam kepengurusan OSIS MPK beserta perwakilan dari setiap eskul. Dan hari ini di masa-masa seperti ini SMA 110, OSIS SMA 110 sedang mengadakan seleksi atau regenerasi kepengurusan OSIS MPK 2020-2021 lagi di masa pandemi ini, dan semua dilakukan secara daring. Kita hanya melakukan materi, hanya teori tanpa ada fisik atau interaksi secara langsung. Begitupun dengan para kesiswaan, pihak sekolah, pembina OSIS juga mengikuti bagaimana alur dari jalannya regenerasi OSIS MPK pada tahun ini. Dan ini lagi di masa-masa wawancara calon pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS oleh kesiswaan dan pembina OSIS. Seperti itu, Pak. Untuk kemudian kalau misalnya seperti pematerinya itu, pematerinya diambil dari guru kah atau dari alumni OSIS-nya itu sendiri? Ada di masa kita sebut para LDK atau kita dalam biasanya kita di sekolah dalam ruang kelas, ini di online juga pemateri dari panitia langsung atau kelas 12-nya itu biasanya kita menjelaskan struktur kepengurusan OSIS MPK, MPK terdiri apa aja dan OSIS apa aja, begitupun tugas program kerja atau wewenang dari setiap jabatan, dari MPK, ketua, wakil, dan seterusnya. Begitu dari ketua bidang 1 sampai dengan 10. Lalu ada di mana sesi perkumpulan alumni bertemu dengan regenerasi atau peserta-peserta pra-LDK atau tahun ini. Di mana setiap alumni menyampaikan apa itu sebuah OSIS untuk menjadi seorang pemimpin, bahwa di setiap anggota itu nggak hanya di bagian ketua aja yang selalu memimpin organisasinya, bahkan di anggotanya juga bisa berhak untuk memimpin. Dan kalau dari setiap guru, di awal sih kita pembukaan yang dibina oleh pembina OSIS Bu Ning, mungkin hanya mengarahkan untuk menjadi bagian dari OSIS MPK itu, walaupun hanya secara online, harus bisa maksimal dibandingkan sebelumnya, walaupun itu secara langsung. Mungkin kalau dari guru kurang materi, namun lebih ke panitia dan alumni. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tentang implementasi peraturan dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 110 Jakarta? Ya, tata tertib di SMA 110 Jakarta masih berlaku seperti biasanya, secara interaksi secara langsung maupun secara online. Mungkin bedanya ya online, lalu tatap mukanya juga tidak begitu sering, karena walau kita sering tatap muka, ini juga para komentar dari siswa maupun wali muridnya yang kuotanya terbatas. Jadi peran serta guru dengan siswa ini hanya melalui Google Classroom, grup chat, atau melalui WhatsApp, kurang lebih seperti itu, Kak. Dan tata tertibnya, setiap siswa pasti wajib banget absen di setiap pagi melalui wali kelas maupun guru mata pelajaran di hari itu. Jadi jika siswa tidak absen, hadir, atau klik isi Google Form itu, mungkin itu akan berpengaruh pada nilai di guru mata pelajaran tersebut. Walaupun online, biasanya mungkin siswa realitanya buka handphone atau buka laptop, hadir atau buka isi Google Form, udah selesai dia langsung lagi ke tempat tidur atau main buka sosmed lainnya, kurang lebih seperti itu. Namun guru sudah memantau siswanya dengan baik, bagaimana siswanya ini fokus di mana PJJ pada jam mata pelajarannya, untuk tidak fokus ke hal-hal yang lain, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Identifikasikan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah itu seperti rapat, terus upacara bendera, sama briefing. Itu seperti apa? Ya, kalau sebelum pandemi atau seperti biasa di kegiatan normal,
kita mengadakan kegiatan formal itu setiap pagi senyum salam. Jadi setiap masuk itu kita salam-salaman. Itu biasanya oleh beberapa guru dan kepala sekolah. Begitupun ada di mana jadwal beberapa anggota OSIS juga ikut peran serta dalam salam senyum. Lupa namanya apa. Setelah itu sebelum di awal mata pelajaran, biasanya di hari Senin itu 2 kali dalam sebulan pertemuan antar walas dengan siswanya sebelum jam mata pelajarannya. Itu di saat tidak ada kegiatan upacara. Nah, namun kalau setelah upacara itu kita tadarus seperti awal, tadarus dan agama lain juga ibadahnya di aula. Lalu kita melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, istirahat, dan setiap jam istirahat kita sisihkan di mana senam peregangan. Jadi untuk rileks lagi, untuk mengikuti pembelajaran baru lagi dengan santai, nggak penuh tegang, dan ya nggak serius-serius banget, santai aja, lebih rileks dengan adanya disisihkan setiap istirahat itu senam peregangan. Dan belajar, sholat zuhur berjamaah, pulang, mungkin ada beberapa siswa yang eskul setelah pulang sekolah, mungkin rapat OSIS, beberapa anggota OSIS, atau sholat asar berjamaah, atau kegiatan rohis setelah pulang sekolah. Nah, begitu, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Identifikasikan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, kurikulernya setiap siswa pasti kegiatan belajar mengajar seperti biasa, siswa melakukan hal seperti itu. Mungkin ada di mana satu hari siswa belajar di luar kelas. Itu tahun kemarin di bulan November, kalau nggak salah, seingat saya, 1 hari penuh siswa belajar di luar kelas. Bukan berarti mereka di luar kelas terus belajar sesuai mata pelajaran, enggak, namun kita menghidupkan kembali lingkungan kita bahwa ini loh SMA 110, kita bisa literasi di luar kelas, kita bisa toga siram tanaman, mengetahui tanaman obat yang ada di SMA 110, kebun-kebun yang ada di SMA 110, begitupun kita juga lihat hutan jati yang ada di SMA 110, bahwa itu bisa kita gunakan walaupun itu di luar kelas, nggak hanya di dalam kelas yang mungkin ruang lingkupnya hanya papan tulis, kursi teman-teman gitu segala macam. Namun kalau di luar kelas semuanya bisa jelas, oh ini namanya belajar di luar kelas. Jadi nggak hanya terfokus ke mata pelajaran tersebut. Lalu dengan ekstrakurikuler, pasti setiap siswa punya bakat selain di bidang akademiknya, yaitu kegiatan olahraga. Eskul lainnya itu bisa dari olahraga, seni tari, maupun yang kepemimpinan seperti pramuka atau paskibra. Jadi mungkin ada beberapa siswa SMA 110 yang tidak mengikuti kegiatan ekskul. Jadi ekskul wajib yang ada di 110 adalah pramuka, namun beberapa siswa tidak mengikuti kegiatan ekskul lainnya. Namun itu tidak berpengaruh pada nilai, namun itu akan diminta oleh pihak sekolah. Jadi didaftar oleh absen data sekolah gitu kan, dari kelas 10 misalkan, 10 IPA 1, walaupun dia nggak punya ekskul, dia harus tulis ekskul apa tersebut. Kalau dia nggak ekskul paskibra, dia tulis paskibra, walaupun di situ sudah terdata. Itu yang penting nggak berpengaruh sama nilai sih. Yang penting kewajibannya di ekskul 110 itu adalah pramuka. Itu sih, Kak. Udah. Pertanyaan terakhir ya. Identifikasikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Itu seperti apa? Ya, jelas banget SMA itu adalah sekolah adiwiyata, ya kan, sekolah yang ramah lingkungan, bersih, go green, di mana pembiasaan di SMA 110 selalu tidak menggunakan plastik. Di setiap kantin itu sudah memakai gelas beling, gelas kaca, tidak ada styrofoam atau plastik atau botol plastik. Begitupun dengan botol, kita harus bawa tumbler, kalau habis bisa diisi, dan itu beli. Ya, satu botol mungkin bisa dihitung sampai 2.000 atau 1.000. Dan ini
mengajarkan para siswanya untuk tidak lagi namanya penggunaan plastik secara berlebihan. Itu yang diajarkan atau di sehari-hari kita dalam cara kita terbiasa saat di SMA 110, bahkan di saat pandemi atau kita di rumah ini tuh terbiasa tidak menggunakan plastik. Bahkan ke supermarket aja sudah bawa tote bag atau goodie bag tanpa ada kantong plastik atau kresek. Dan membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan sopan santun terhadap orang yang lebih tua maupun antar sesama, itu sih yang diajarkan pembiasaan yang sering dilakukan di SMA 110 sehingga sampai di masyarakat. Seperti itu, Kak. Satu pertanyaan lagi. Ini, Kak. Kan di saat pandemi seperti ini ada beberapa mungkin program kerja di OSIS itu terkendala. Apa salah satunya itu bulan bahasa? Bulan bahasa itu biasanya di bulan apa? Ya. Bulan bahasa dilakukan setiap bulan Oktober, Kak. Biasanya tahun kemarin kita lakukan selama 3 hari atau minimal 2 hari. Kemarin kita lakuin dari tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober. Nah, alhamdulillah di tahun saya acara atau program kerja yang saya teman-teman angkatan saya OSIS itu melakukan bulan bahasa, hari guru, dan 10 turakap. Hanya 3 program kerja yang kita bisa lakukan di tahun 2019, namun 2020 kita hanya bisa melakukan di 17 Agustus di Hari Kemerdekaan Indonesia, dan itu dilakukan secara online dengan lomba satu lomba, yaitu poster digital. Hambatannya program kerja di masa pandemi ini di bulan April. Di bulan April itu ada Hari Kartini. Hari Kartini kita tidak berjalan secara normal atau seperti biasanya karena kita belum tahu konsep bagaimana kita lakukan secara online. Namun setelah mungkin regenerasi ini sudah terbentuk, kepengurusan ini terbentuk tahun 2020-2021, mungkin kegiatan bulan bahasa dengan 3 hari waktunya, lomba yang cukup banyak kita lakukan secara online pada tahun ini, walaupun dengan jumlah lomba yang mungkin cukup minim atau sedikit lebih sebelumnya, kurang lebih seperti itu, Kak. Namun kalau kita tanyakan kembali bagaimana program kerja selanjutnya OSIS pada tahun ini, pastikan walaupun secara online kita akan lakukan ini secara rutin, Kak, seperti tahun biasanya. Bulan bahasa kita lanjutkan bagaimana caranya kita bisa lakukannya secara online dengan baik. Lalu hari guru, apresiasi terhadap guru seperti apa sih kalau misalkan online, itu pasti akan kita bimbing adik-adik ini di kepengurusan OSIS pada tahun ini. Kalau kelas meeting mungkin apa sih game-game online, mungkin kan kalau nggak ada futsal atau basket kita bisa Mobile Legends, PUBG atau PES, itu kita bisa lakukan secara online. Semuanya bisa dilakukan walaupun kegiatan ini ya dengan cara online. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, mungkin itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih kepada Sufi yang telah meluangkan waktunya Sama-sama, untuk bisa Kak. memberikan informasi tentang pengenalan lingkungan di SMA Negeri 110 Jakarta. Sama-sama, untuk Sufi dan teman-teman OSIS semua tetap semangat ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Siap. Kalian bisa memberikan ilmu yang lebih lagi kepada adik-adiknya untuk bisa meregenerasi OSIS bisa lebih baik lagi. Semangat. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Ya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.